なんだろうこれ。まあこうやっちゃうと若でもいんだ。こう花がある。そうそうこうやっちゃうと若いんだ。やっぱりな。でもどう食べれます？食べる。わからないですか？何ですか。はい、タムでござす。イニトモ。はい、あゆだよ。ハミでよ。Lihat ini udah mau jam 9 malam. Ini sibuk, bapakku sibuk. Ngapain bapak? Ini sibuk belajar ini. Sibuk anu berkas? Bukan belajar. Kan Belajar apa? Bapak semingguan ini belajar di apa namanya? Memang sih di pusat tempat apa namanya belajar lah gitu. Di luar perusahaan itu. Lihat itu. Bapak padahal kerjanya di perusahaan tapi tetap belajar, teman-teman. Iya, walaupun tua tetap belajar. Berapa umurnya? Umur Bapak mau sudah 49. Tapi masih belajar nulis ya. Iya, hitung ini matematika. Tuh teman-teman, yang dulu pernah mikir kayak Ayu, mana debut MTK bapak sudah kerja but. Ya justru matematika dibutuhkan di perusahaannya untuk ini kan yang Bapak pelajarin itu TPS namanya. Apa itu? Bukan, PS. Tipes. bukan tempat pemungutan suara. Apa itu? Udah tahu Ya ya. kalau pemilu kan ada TPS tempat Masa? pemungutan suara, ada biliknya lah gitu. Tapi ini TPS itu maksudnya itu kepanjangan dari Tipes. bukan Toyota Production System gitu. Kalau bahasa Jepangnya Toyota Seisang Hoshiki. Terus. Nah ini kan dia kan kalau di Toyota itu kan dia secara umumnya ditahu lah banyak di dunia itu sekarang dia tuh punya dua sistem, dia dua tiang lah gitu ya. Itu yang menjadi dasar cara Toyota itu memproduksi barang gitu ya. Ada 2 pusat gitu. Dua cara secara umumnya lah gitu. Oh. 2 poin lah gitu ya. Itu Terus yang namanya itu kan apa namanya itu just in time. Apa itu? Just in time itu ya dia itu bikin barang itu sewaktu dipesan aja gitu. Dia enggak. Oh, berarti PO. Kayak pas dipesan baru dibikin. Iya gitu. Dia nggak mau bawa apa namanya punya stok banyak-banyak. Gitu. Jadi pas pelanggan pesan baru dibikin. Paham. Kan kadang-kadang kan kemarin waktu kita beli mobil itu karena memang nasib kita bagus cuma nunggu 3 bulan kan. Sebenarnya itu 1 tahun baru nunggu kan. Karena dia tuh nunggu urutan pesanan gitu ya. Jadi pas-pasan lagi pesanannya dikit. Kita masuk apa namanya pas kita masuk di toko itu dia kloternya dia dapat dari anu gitu. Jadi ikut kita masuk setelah kita yang masuk itu nunggu setahun dia bilang kan. Begituin kita sama yang punya toko itu. Nah, setelah just in time itu yang keduanya itu Jidoka namanya itu. Nah, Jidoka itu maksudnya otomatis lah gitu. Seandainya ada barang yang gimana ya, ada masalah gitu, dia mesinnya tuh secara otomatis berhenti gitu. Dia nggak mau bikin barang yang jelek gitu loh. Jadi kalau ada yang barangnya aneh gitu langsung mesinnya ya secara otomatis berhenti gitu. Jadi ditaruh gitu. Nah, tapi untuk apa namanya melaksanakan yang dua itu dia butuh apa namanya perbaikan secara berkelanjutan gitu ya. Jadi itu semua itu harus dihitung. Misalnya kan mesin ini. Mesin ini misalnya 5 mesinnya dideretin. Nah, setiap mesin itu mempunyai apa namanya itu mesin time namanya itu ya waktu kerja mesinnya itu. Terus itu bisa kita hitung misalnya mesinnya 5, terus berapa orang yang memang dibutuhkan mesin itu gitu. Kan misalnya kalau mesinnya lamban gitu kan, kalau banyak orangnya yang ditaruh di sana kan kebanyakan waktu nunggunya banyak kan. Itu bisa kita hitung ya kan.
Mesinnya misalnya mesin ini berapa detik dia selesai barangnya, yang ini berapa detik gitu kan. Jadi kira-kira segini gitu. Ini nggak bukan kira-kira, langsung dihitung, bisa dihitung. Oh. Tahu berapa orang yang memang wajibnya yang cocok lah di mesin itu gitu. Tapi kadang-kadang kan disesuaikan dengan produksinya gitu. Misalnya bulan ini produksinya banyak, itu dihitung dia. Ini bisa nggak selesai dalam waktu misalnya 8 jam gitu ya. Nah itu dihitung dia. Seandainya tidak bisa, itu harus ditingkatkan Biar lebih cepat. biar lebih cepat mesinnya gitu. Bisa dengan kecepatan mesin, bisa dengan merubah apa namanya itu posisi mesin dan cara mengoperasikan lah gitu. Misalnya kan bukan secara otomatis saja, misalnya ada yang pakai manusia juga, tangan gitu dirakit baru ditaruh ke mesin, terus dihidupin mesin, terus yang sudah selesai itu dibawa ke mesin selanjutnya gitu. Itu ada istilahnya ya gerakan tangan yang tidak bermanfaat lah gitu ya. Mudah, kalau bahasa Jepangnya mudah lah gitu. Mubazir lah kalau bahasa Jepang. Nggak guna. Iya, jadi itu kita apa namanya, kita lihat ini gerakannya memang butuh atau enggak. Nah kalau memang enggak butuh, kita deketin gitu. Diusahakan itu juga tidak ada waktu jalannya gitu. Dan makanya harus gitu, makanya itulah pentingnya jam di Jepang itu gitu. Kan orang-orang istilahnya ya disiplin jam itu kan memang waktu yang berapa detik itu, misalnya di tempat mesin bapak kan satu barang itu yang jadi itu 2,5 detik bisa satu barang. 2,5 Cepet detik. apa emang barangnya? Dia ngerakit terus keluar gitu. Nah bayangkan aja 2,5 detik. Terus dalam sejam berapa detik Jaya? 60 detik. Sejam. Bukan. 60 menit. Nah kan kali 100. 60 detik kan berarti dia 3.600 detik kan. Misalnya bagi 2,5 detik. Nah segitulah bisa bikin barang lah maksimalnya gitu. Buset, itu disuruh kita hitung. Iya. Misalnya kan hitung aja ya, 2,5 detik misalnya secara anu ya. Itulah pentingnya matematika juga ya. Ada memang rumus-rumusnya juga ngitung apa namanya hasil produksi barang, ngitung misalnya Biki Duritsu atau Kaduritsu namanya itu bahasa Jepang kan. Apa itu? Itu hasil produksi barang yang kalau Kaduritsu itu maksimal mesin ini bisa bergerak maksimal sampai berapa gitu. Kadoretsu? Iya Kaduritsu. Kalau Biki Duritsu itu hasil sekarang mesin ini kan, kalau kan di tiap mesin itu ada ada alatnya itu. Sekarang berapa hasil dia bikin barang dan berapa persen terhadap apa namanya muhyo namanya itu memang tujuannya kan kan kemampuan mesinnya misalnya 2,5 detik. 2,5 detik kan 60 kali 60 kan 350 detik kan. Terus ini dibagi aja 2,5 detik. Berarti sejam itu bisa menghasilkan barang 1440. Banyaknya. Iya gitu kan. Ini 1 detik aja atau jangan 1 detik. Yang 2,5 ini kan 2,5 detik ini kan 1440 dia. Seandainya itu dia lambat aja 0,1 detik. Misalnya dia 2,6 jadinya kan misalnya yang 3.600 itu bukan 3.600 dibagi 2,6 detik aja ya. 1 detik loh misalnya mesinnya jadi lambat. Hasilnya segini aja 1.384. Apalagi dia telat sejam. Oh. Hancur. Ini 1 detik bedanya segini. Ini Belum 9 menit. iya, belum semenit loh. Dikalikan. 5 detik aja belum. Iya, dikalikan nanti ini kan misalnya ini kan 1 jam. 55 buah itu Berkurang. dalam sejam berkurang. Kali dan setiap periode kali 8 kan? 55 kali misalnya 8. Sehari 440 barang loh sedikit dari Ruginya. ya, Gara-gara berkurang. waktunya. Cuma 0,1 detik loh. Hmm. Jadi mesin itu juga kita harus cek itu. Secepat apa mesinnya dong? 2,5 detik sih memang nggak begitu cepat sih. 2,5 detik lumayan lah itu. Cepet itu. Iya cepet, tapi itu yang apa namanya, yang tukang meriksa Kensan juga harus bisa menyesuaikan waktunya dengan mesinnya gitu. Dia ikut jadi mesin. Ini harus makanya cepat menyensannya, cepat gitu.
Nah, seandainya ini kita nggak ngeh dalam sehari itu, misalnya mesinnya jadi lamban, kita nggak tahu, terus tiba-tiba hasilnya kan dilihat, kok kenapa dia lamban itu? Rugi makanya. Kami harus cek kan secara real lah gitu ya, berapa hasilnya. Emang nggak rugi? Maksudnya kebanyakan bikin? Emang dibutuhin banget? Iya. Oh, Orang Toyota itu kan dia punya banyak cabang. bukan banyak cabang, istilahnya dalam sebulan ini berapa ribu mobil yang mau dibikin. Jadi kita yang perusahaan-perusahaan bawahnya itu kan bikin part-partnya itu. Jadi kita bikin harus bikin itu. Tapi kerennya ada GC mamanya. Hah? Dia buka pemasaran kan di Iya seluruh sih dunia ya. Toyota kan. Bayangin setahun harus banyak misalnya bikin mobil kan. Apa namanya bener-bener pede kejual mobil ya Jangan kan kejual itu ngantri orang di Jepang aja, ini ngantri dia. buat beli mobilnya. Iya ngantri. Saking Sering lagunya. kok bisa ya kejual mobil? Bapak mikir, jangan kan, bapak juga mikirnya mobil yang ini Dia pede lagi. kemana lagi mobil. Memang sih kalau di Jepang kan kalau sudah 10 tahun itu orang Jepang kan pasti ganti mobil gitu kan. Ya kalau mobil yang lama kan kalau ke negara lain kan bisa Murahin gitu. dijual ke luar negeri, ke negara lain. Kalau Indonesia kan nggak boleh ya kan, memang aturan undang-undang. Tergantung negara gitu ya. Ya sedangkan apa namanya yang dibikin tiap hari itu kan banyak dibikin, itu kemana lagi mobil itu? Kalau di Jepang kan kadang-kadang kalau sudah memang nggak ada yang dia diambil part-part terus besinya itu diambil dia dari ulang gitu kan. Tapi kan kalau negara-negara ini kan ya dipakai sampai ya mobil Sampai itu- busuk. Iya masih Sampai dipakai. dia rongsokan sampai kelihatan mesinnya pun kepake. Iya, makanya itu loh bapak juga heran, ini mobilnya kemana gitu kayak. Tapi ya kita disuruh bikin ya bikin aja gitu. Iya, Ya, nggak usah ambil pusing lah bikin iya, ya bikin yang penting justru harus apa namanya? Jangan sampai terlambat loh. fokus bikin dah gitu ya. Terus bikin sama masalah kualitas itu kan kalau kita sih dulu bapak belum baru-baru ke Jepang itu cuman ada satu aja barang yang rusak kekirim ke Toyota. Kan kita kan perusahaan di bawahnya anak Toyota gitu. Satu aja loh. Masalah besar itu. Kenapa? Pertama, cuman satu aja barang yang rusak, semua barang yang mau dikirim itu harus dicek. Oh, jadi ada nggak rusak lagi? Iya, nah itu butuh biaya kan. Misalnya barang yang di daerah sini, Toyotanya kekirim ke daerah Kyushu. Kadang-kadang kan butuh biaya Kirimnya. transport. Ya, kadang-kadang kita biasa perusahaan itu dia nyuruh perusahaan yang memang khusus untuk ngecek gitu. Dia kan butuh uang. Kalau sih masalah uang aja nggak apa-apa. Kepercayaan juga. Kalau sering-sering ada barang yang rusak terkirim, Nggak mau dia orang ini juga kayak aku gitu ya kan atau apa jadi ribet. ini perusahaan ini nggak usah masukin ke Iya. Nah itu kalau sudah begitu kan perusahaan jadi bangkrut loh. Nah makanya itu satu aja nggak boleh gitu. Bapak mikirnya cuma satu masa tadi nggak. Ternyata kalau satu takutnya yang lain ada gitu kan Ya, juga. sama gini seandainya kita loh Dapat yang satu iya, tuh. dapat yang satu itu mobil kan nggak murah, Iya. minimal kan 400 juta kan kalau mobil. Terus kita dapat barangnya yang satu rusak di mobil kita kan komplain otomatis. Jadi itu Toyota itu nggak mau barang yang jelek itu kejual sama pelanggan. Maunya yang perfect beneran oke sudah gitu. Yang istilahnya yang memang kualitasnya itu dijamin. Gitu. Soalnya kan kalau nanti ketahuan misalnya ada yang rusak kan di recall dia itu. Disuruh dibalik mobilnya diperbaiki gitu. Itu juga butuh biaya supaya jangan gitu. Jadi dia detail. Rugi banyak cuman satu doang ya. Masalah kepercayaan juga. Iya. Bapaknya kalau dulu bapak kan Apalagi kalau dia yang satu tuh bapak, yang satu tuh kenanya di artis. Woi, langsung ya hangus. viral gitu ya. Hangus. Dulu sih bapak gitu aja. Kenapa cuma satu dimarah bapak dulu waktu langsung jadi pekerja mesin. Awal-awal. Iya. Bukan masalah satunya gitu. Kepercayaan Jong isinya, turun. apanya pelanggan lah gitu. Jadi makanya itu kan kadang-kadang kita yang baru ke Jepang itu kotak banget cuma satu masalah ini gitu. Ya bukan masalah satu. Ribet gitu mikirnya ya. Yang Seandainya satu tuh kita penting. loh yang dapat yang rusak itu Iya. sedangkan kita banyak Ngamuk gitu. Kamu kan kayak gitulah dia. Jadi ya pembeli adalah raja gitu. Jadi gimana supaya pembelinya puas dan kepingin beli lagi. Iya. Nah itu dia memang. Terus kalau dia nak kepingin nak dibeli lagi pun pasti dia cerita ke yang lain. Nah itu yang bikin aja. Iya. Dia kan, jangan beli mobil ini dia rusak. Kan itu yang paling bahayanya. Jadi ke mulut tuh image-nya
Toyota jadi rusak. Kalau dia bagus pasti ini mobil nih bagus, kamu kalau mau beli baru nih mending ini gitu dia bilangnya. Makanya gitu dah kualitas Jepang itu karena gitu dia. Jadi dari apa namanya tahap pembikinannya itu sudah dihitung detail. Gitu. Dihitung detail. Makanya ini bapak belajar kan supaya ya. Jadi kadang-kadang kalau ada mesin baru datang kita bisa tahu loh ini mesin ini berapa orang yang butuhnya. Yang secara apa namanya ya efisien lah. Ngejar gitu. waktu juga gitu. Ya. Dan kita harus bisa ya basicnya juga supaya bisa fleksibel lah. Misalnya dia bisa mengatasi misalnya bulan ini produksinya sebanyak ini, jadi ya mesin itu harus mampu lah gitu bikin gitu. Ya makanya itu perlu belajar, ngitung banyak ini makanya. Terus ini kan seminggu bapak kan nggak kerja, bapak belajar seminggu. Sebenarnya sih bapak lebih senang kerja gitu. Ini belajar aduh. Ini yang belajar ini bapak atau yang bawahnya juga? Yang baru-baru yang masuk kerja tuh? Enggak sih, memang ini kan sudah apa namanya ya kita supaya bisa tahu lah misalnya. Berarti yang udah lama kerja lah ceritanya gitu? Ya bukan lama aja sih, ya supaya bisa loh ngitung loh mesin ini kemampuan produksinya segini. Jadi kita supaya bisa meningkatkan kemampuan produksinya segini supaya bisa istilahnya seandainya ada cumong atau apa nah? Apa cuma kalau bahasa orderan ya orderan banyak bisa nggak mesin ini mampu nggak dia bikin gitu. Jadi kita harus usahakan supaya mesin ini mampu, jadi kita perbaiki secara berkelanjutan gitu. Ya, jadi cukup sulit begitulah lanjut dah bosku. Ya soalnya ada ulangan terakhirnya ini, ulangan nulis lagi ngitung juga. Stres nggak sih stres kalau sudah kita nggak tahu caranya yang bikin kita stres. Kalau tahu caranya tapi kan namanya MTK pelajaran ini soalnya ini keselin. Kalau ini kan kita memang dikasih apa namanya nggak butuhnya ini. Nah di dalam ini ada yang penting-penting ini, yang memang harus diingat lah gitu. Orang gini misalnya kita pelajarinya 1 + 5, 1 kurang 5 kayak gitulah pelajarannya, tiba-tiba 1 × 5. Apa itu kali? Tiba-tiba kan soal baru. Seringnya gitu kalau memang gitu dia. Misalnya dia gini, misalnya yang kita pelajari itu 1 + 5 misalnya 3, 4 gitu kan. Nah sekarang dibalik dia misalnya 4 misalnya dikurang berapa jadi 1 kayak gitu loh. Ngerti kan? Ya paham. Ya, jadi ya yang diharapkan itu bukan cara menghitungnya, istilahnya gimana cara skuminya itu loh. Iya, itu udah ngeselinnya. Gitu. Bikin orang tak paham. Jadi kita harus paham loh rumus itu kayak gimana cara ngitung. Misalnya mesin ini dia kemampuannya segini, jadi orang yang dibutuhkan misalnya 5 orang ini 5 orang ini memang seharusnya segitu atau enggak gitu, atau mesinnya yang harus dicepetin gitu. Jadi kadang-kadang sih kalau dicek tidak sesuai kadang-kadang kan. Memang sih, tapi walaupun tidak dihitung bisa kelihatan juga ya. Kalau memang kebanyakan orang terus mesinnya lambat, kelihatan orangnya banyak diem gitu. Berarti ini kebanyakan orang sama mesinnya yang lambat gitu. Jadi harus diperbaiki gitu. Nah, istilahnya itu mengurangi yang muda gitu. Dia juga nggak mau bikin barang-barang stok yang banyak gitu. Yang dibutuhkan aja gitu. Makanya dia punya target kan sehari segini gitu. Selesai itu ya selesai sudah, nggak usah bikin lebih lagi gitu. Itu dia. Soalnya kalau yang namanya stok itu paling tidak bermanfaat ya. Kenapa? Misalnya yang dibutuhkan 1000 dalam sehari, terus dibikin 1500. Bagi kita kan, seandainya mesinnya rusak kan bisa yang 500 dibagi. Bukan gitu masalahnya. Bukan seandainya mesinnya rusak, jangan sampai rusak mesinnya gitu. Jadi yang 500 itu butuh biaya orang yang bikin, butuh barangnya dibikin, butuh tempat, butuh orang yang ngangkutnya juga. Itu banyak hal-hal yang mubazir gitu. Makanya itu kalau Toyota nggak mau dia udah pas, terus kualitas oke. Makanya itu dinamakan terus cepat. Ya, cepat, just in time dia. Itulah sih. 3 rules. Sama kualitas itu dah. Sama anjing. Itu yang sebenarnya nomor satunya itu safety-nya yang nomor satu. Anjing. Terus dia kualitas, baru cepat. Itu dia punya urutannya, nggak boleh dibalik. Sebagus barang atau secepat mungkin kita bikin, kalau ada yang luka, di Jepang itu jadi masalah dia.
Itu keselamatan kerja nomor 1. Nanti kecepatan oke, kualitas oke, tapi orang bonyok. Nah itu yang nggak boleh. Kadang-kadang kalau kita mikir, oh kalau sudah keselamatan oke, ya nggak apa-apa santai, nggak apa-apa ada barang jelek, nggak gitu dia. Dia yang 3 itu memang penting semua, tapi diprioritaskan itu keselamatan lah gitu. Baru kita kerja itu dengan seaman-aman mungkin, dengan sekualitas terbaik mungkin, dengan kecepatan semaksimal mungkin. Jadi barangnya bagus, orangnya selesai, aman, orangnya aman, itulah yang diharapkan kan kalau dalam pekerjaan gitu. Oke dah. Makanya ini apa namanya, jarang ngupload video baru kan nggak sempat ngedit ini. Belajar terus, belum ke ladang lagi. Sibuknya bapak-bapak 49 tahun. Ya, ini itu rumus-rumus itu pakai rumus ngitungnya. Tapi sih karena kalau kita tahu ini enak di perusahaan, PD juga kita tahu lah, oh ini gitu. Kalau ada atasan nanya ini langsung bisa kita ajarin. Kalau belum diajarin kita bingung kita apa maksudnya gitu. Capek kita pakai otak ngitung, kalau pakai rumus cepat gitu kan. Oke dah. Yosho. いっぺん旗見に行くか。Ini teman-teman karena pucuk labu kakek bilang enak, disuruh nyoba ini pucuknya semangka. 大家さん来たと、大家さん犬引っ張って。 Gini aja. So, itu mau sampo semua. よし行こう Yang か。 punya ladang tuh di sana lagi jalan-jalan sama Waskung. Oke teman-teman, ini kita di ladang kakek, tapi yang punya ladang yang tempat kita minjam itu ini datang lagi jalan-jalan sama itu ya, guguknya. Nah kita mau kasih reaksi ini makan pucuk labunya gimana. Coba yang maksud yang kita mau coba yang mau bisa mau coba hajimi sistemnya kan. Pada iwana gitu nih. Tabete kara. Nano apakah? こいつね、ちょっと味付けてきたでね、一遍食べてみて食べれるか、ちょっとうち学んでみる、食べてから当ててよ。当ててや。年寄りだで当ててください。何のあれだか一遍ちょこっと食って。何の葉っぱか。甘いじゃん。そういう甘口だもん。これそういう日本の漬け方。タムヒロが甘口だもんで。日本の漬け方。酒には甘いかもわからんけど。なんだろうねか。なんだろうね。こっち茎の方が大きいの方が多分わかるもんね。なんだろうね。お父さんが美味しいって言ったことだけ。なんだろうこれ。まあこうやっちゃうと分かへんだ。こ花がある。そうそう。うやっちゃうと分かへん。やっぱりな。でもどう食べれます？食べる。わからないですか？何ですか？これはあそこの葉っぱ。センターの。かぼちゃのね、新芽。そうそう新芽。何でもやって結構美味しい意外とちょっとやってみたら美味しいなと思って。何でも食っちゃう。お父さんのやつ取ってでお父さんに食べ美味しいじゃん。あこの伸びてくるやつよ。一番先っちょよ。このぐらい柔らかいとこプッと取って。この間持ってってよ。俺ひまわりもう枯れてきたから持ってっていいよ。ありがとうございます。今からあっち行きます。やってきます。ちょうど山さんが来たもんで、山さんもちょっとこれ当ててみようかなと。わからん。こんなもん普通食べんもんね。かぼちゃの芽、日本人は食べへんやろ。食べね。はい。ありがとうございます。これ草でも何でもこうやってや七べれるだ七草って言ってんな。ベトナム人でもそうだよ。七草でよ、みんなやらんだけだ日本人は。そう日本人贅沢だ。贅沢だ。もっと口が肥えてるだから。
そうお父さんがかえって俺らより日本人よりおまんがったのが口が超えてるかもわからんと。かもしれんね。かもしれん。で美味しいもんで今お父さんがスイカのあれもうちょっと作ってみて今から今したスイカのスイカのこの芽を持ってってよ、こうやってやってみよう。普通日本人食べない。食べないですよね食べるインドネシアは結構みんなこれ食べますインドネシアで野菜にしますさあほんじゃあれもはい新婚の葉っぱも食べますあ本当若いところねだから先週もここでお父さんのところでちょっとちぎって食べましたもんねどうやって食べる知らんけど食べたらうまいって言ってそうそうもうやみつきになっちゃう。だけど俺タムさんより辛いの強いみたいだよ。おほら辛いのすげえ強い辛いのがいい。あ、そっか。そう辛いの全然強いあ本自分は辛いって言ったのに全然平気ですもん本当インドネシアの辛い唐辛子よりなへっちゃらか。平気もねそうだから私たちも山口さんに負けちゃう。本当。負けちゃう。平気ですどこでほんなもんあれだな。食べて口を鳴らしたかしら。いろんな外国のレストランに行きますもんねで辛いやつ昨日ばっかでも韓国料あっちの方が美味しいだな。ちょっと辛めのが。辛さマックスだもんね理。マックス。マックスだもんねカレー食べるときマックス。よし。ほいじゃあ旗って見つかけるか。じゃあまあスイカも終わり。小さな人なら。まあ結構果物シーンが暑すぎるだよ。いろんなものが調子が悪い。もう乾燥してカラカラだもん。もうダメ。終わったわ。もう。さあ